Ya, selamat pagi Bu. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Kelas Proklamasi dengan jurusan Psikologi. Kebetulan pada hari ini kami sedang ada tugas mata kuliah psikologi klinis dan kami diberi tugas untuk mewawancarai tentang peranan seorang psikolog klinis dalam lingkungan rumah sakit. Ya, pertama-tama Bu, boleh tolong diperkenalkan nama lengkap dan latar belakang pendidikannya Bu. Oke, ya nama saya Aril Harida, saya psikolog, tentu saja latar pendidikannya psikologi. Saya apa ini S1-nya? S1-nya psikologi dari Sanata Dharma, kemudian mengambil magister profesi psikologinya di UGM di tahun 2005. Kira-kira ini sudah berapa lama jadi seorang psikolog? Saya kalau menjadi psikolog yang pelayanan dari 2014. Dari 2014. Tapi sebelumnya, setelah saya harus menyelesaikan magister profesi, saya kerja di Jakarta sebagai akademisi, sebagai dosen. Oh, berarti sempat jadi akademisi dulu ya, sebelum jadi psikolog ini. Uh, Kalau boleh nih tolong dijelaskan Bu, peran seorang psikolog klinis ini apa sih Bu sebenarnya? Sebenarnya psikolog, kita belajar psikologi itu kan belajar tentang perilaku ya. Tentu saja kalau soal psikolog klinis, perannya ya tentu saja apa? Kalau secara tugas dia melakukan assessment, kemudian melakukan interpretasi dari ada assessment, kemudian menegakkan diagnosa dan memberikan intervensi sesuai dengan data yang sudah diperoleh dari hasil assessment itu secara tupoksi. Tetapi kalau secara umum tentu saja psikolog klinis itu punya tugas promotif, preventif, rehabilitatif, dan kuratif dan rehabilitatif. Kaitannya dengan kesehatan. Seperti itu. Kesehatan ya kesehatan secara holistik ya, nggak hanya kesehatan yang diurusin kesehatan mental aja ya, memang betul kita concernnya di situ, tetapi kesehatan fisik itu juga berpengaruh terhadap kesehatan mental. Jadi itu juga menjadi konsep kita untuk edukasi atau mempromosikan tentang gaya hidup sehat. Nah, tadi kan Ibu jelasin ya, ternyata kan lumayan banyak ya Bu ya peran seorang psikolog klinis ini. Kalau boleh tahu apa aja sih tantangannya sebagai seorang psikolog klinis ini? Tantangannya apa ya? Tentu saja kalau menghadapi pasien yang dia resisten itu maksudnya dia merasa itu merasa sudah makan banyak hal, misalnya seperti itu ya. Terus apa ya, terus kalau ketemu klien yang atau pasien yang dia literasi kesehatan mentalnya bagus, kritis, nah itu kan berarti membuat kita itu harus apa ya, juga punya wawasan yang oke gitu. Jangan sampai kita iya kayak gitu ya, kita banyak nggak taunya, karena kadang pasien itu mereka tuh sudah mencari jurnal penelitian dan sebagainya, jadi dia akan cerita saya sudah pernah baca jurnal tentang ini. Nah kalau kita nggak punya wawasan tentang itu kan jadi apa ya, malah jadi apa, kayak nggak profesional ya. Rasanya seperti itu. Tapi bukan berarti seorang psikolog itu harus tahu semua. Ada momen di mana saya juga pasti nggak paham tentang entah istilah, tentang penelitian, itu pasti akan ada momen seperti itu ya. Saya sih berusaha untuk menjelaskan, maaf saya belum pernah mendapatkan informasi seperti tentang itu, mungkin bisa dijelaskan. Jadi kan jujur aja kalau kita nggak paham atau kita nggak ngerti seperti itu. Ternyata berarti kalau seorang pasien ini yang berwawasan ini malah lebih susah Bu ya ternyata. Sebenarnya bukan lebih susah ya, tapi challenging untuk membuat kita, aku harus belajar lebih kayak gitu sih. Lebih itu. Nah sejauh ini sih nggak ada pasien yang masa kamu nggak tahu sih, enggak, cuma surprisingly sekarang ini literasi kesehatan mental ternyata sudah cukup aware. Betul. Biasanya terutama itu pasien-pasien bipolar itu mereka sangat aware. Nah, selama Ibu menjalani tugas nih sebagai seorang psikolog klinis, ada nggak sih Bu kode etik tertentu yang harus dijalankan? Iya pasti ada. Sesederhana kayak bukan sederhana sih, kan semendasar kayak prinsip pasien, terutama identitasnya, ya itu pasti akan dijaga ini. Termasuk maksudnya masuk kode etik. Maksudnya kode etik? Iya, termasuk kita mau memberikan apa, treatment atau tes gitu kan, kita harus memberikan penjelasan kayak gitu. Jadi apapun yang kita lakukan harus dengan persetujuan. Nah,
ini kan selama ibu bekerja nih sebagai seorang psikolog klinis ini, nah kita ini penasaran sebenarnya tuh ada nggak sih momen-momen ibu tuh harus bekerja sama dengan tim medis lainnya mungkin, atau mungkin orang-orang yang berprofesi di luar psikologi gitu dalam menjalankan ini gitu. Pasti ada, kayak tadi saya jelaskan, kita bicara kesehatan itu gak bicara tentang kesehatan jiwa aja. Mengenai kesehatan itu kan apa ya, holistik. Fisik manusia itu kan multidimensi, ada aspek biologisnya, psikologisnya, sosialnya, kemudian aspek spiritual. Nah itu yang harus kita pandang. Kalau enggak, oh dia gangguan karena ini, oh dia karena ini, enggak hanya dari satu aspek aja, tapi bagaimana kita menyasar tentang faktor ini. Nah ketika kita melihat, oh ini udah kayaknya perlu dirujuk ke psikiater misalnya ya, ya pasti akan kita minta. Ataupun kamu pernah nggak coba konsultasi ke dokter penyakit dalam misalnya seperti itu, atau pernah nggak ke dokter syaraf misalnya, atau seorang anak atau kembang, pasti akan dapat, kita dapat referan dari dokter apa desa berspesialis anak kayak gitu ya. Jadi kita pasti akan selalu berkolaborasi untuk profesi. Nah, jadi lingkup kerja ini lumayan luas juga ya seorang psikolog ini. Ya, jadi seorang psikolog itu gak hanya untuk dia bisa secara ilmu psikologinya, tetapi bagaimana dia punya kemampuan komunikasi dengan antar profesi. Gitu. Selanjutnya pertanyaan. Selama ini menurut Ibu pasien-pasien dengan karakteristik apa yang sering Ibu jumpai? Maksudnya karakteristik gimana nih? Karakteristik pasiennya yang diagnosanya Oke, yang paling sering dihindari di masyarakat untuk di di sini. Jadi gini, saya memang kerja di RSC, tapi bukan berarti pasien-pasien psikologi yang saya tangani ya, yang saya ya. Itu adalah pasien-pasien terdiagnosa klinis, yang misalnya dia pasien gangguan depresi, gangguan cemas, gangguan bipolar, gangguan schizofren, dan banyak lagi ya. Justru malah mayoritas pasien saya itu adalah pasien-pasien yang kalau di psikologi itu ada istilahnya itu normal bermasalah. Jadi bukan ya datang wah pasti pasien depresi nih, misalnya kayak gitu. Bukan. Karena kebanyakan pasien saya itu justru kalau dari kategori usia kebanyakan gengsi. Mereka aktif kerja atau aktif kuliah, tapi yang tidak terdiagnosa klinis, yang maksudnya yang ada problem yang dia harus berbuat kesehatan itu enggak. Tapi apakah nggak ada yang terdiagnosa klinis? Ya ada, tapi tidak sebanyak yang pasien yang ini. Jadi memang sebetulnya psikologi itu klien yang dihadapi adalah klien-klien yang sebetulnya apa ya tadi itu dalam kategori normal bermasalah itu kayak kita nih, kayak misalnya besok ujian stres kan, misalnya, atau ada problem komunikasi, ada problem dengan relasi keluarga tapi nggak yang sampai membuat kita mengalami depresi atau apa misalnya kayak gitu. Justru yang kayak gitu sih ini lebih banyak, saya yakin lebih banyak dihadapi oleh psikolog itu. Tapi bukan berarti nggak ada pasien yang terdiagnosa klinis, ya pasti ada. Tapi kalau dari saya, kalau persentase lebih pasien-pasien yang bermasalah. Untuk pendekatan yang Ibu lakukan pada klien itu seperti apa ketika terdiagnosis atau dengan karakteristik seperti itu, Bu? Pendekatannya untuk menangani klien tersebut gitu, Bu? Saya nggak tahu ya, maksudnya gini, ketika kita sudah dengan pasien itu yang perlu kita bangun itu adalah kepercayaan, terutama kalau pasien baru itu. Terus nggak ngejudge, even itu pasien lama pun kita harus lagi, hukumnya wajib untuk tidak ngejudge pasien. Kayak misalnya apa ya, ayo dong kamu harusnya kamu bisa misalnya. Itu tuh ada kalimat-kalimat yang justru akan membuat pasien itu merasa nggak diterima ya. Itu jangan nangis misalnya kayak gitu. Justru kita tuh harus validasi emosinya dia, perasaannya dia. Terus apa yang kalau ya itu tadi kalau pasien baru yang harus saya lakukan adalah saya nggak punya gambaran tentang pasien ini. Karena
Iya. badannya pasel, kepingan paselnya itu juga entah di mana, dan saya nggak ngerti ini nyusunnya dari mana. Nah, tugas saya adalah untuk mengumpulkan setiap pasel itu kemudian saya rakit sehingga saya tahu, oh pasien itu gini, rapinya ini seperti itu. Kalau pasiennya sudah ulangan, maksudnya ulangan itu rutin ya, karena kan saya biasa konsultasikan gitu. Ya sesuai dengan ini aja, kalau misalnya targetnya bulan depan kita akan membahas tentang ini ya, terus dia pada saat hari H kontrol itu justru kondisinya lagi nggak oke, dan dia mbak saya mau membahas tentang hal yang lain ini, ya it's okay. Ya. Dalam menangani klien ini jenis intervensi apa yang Ibu lakukan? Karena kalau saya sih saya konsulnya di CBT ya, jadi banyak melakukan CBT. Tapi itu pun tergantung kondisi pasien. Kalau kondisi pasien belum bisa di CBT ya nggak mungkin kan kita akan memaksa ke CBT. Mungkin lebih tepat kalau kita pakai pendekatan humanistik, jadi lebih banyak memahami dia, memvalidasi perasaannya. Kalau CBT itu ya kita harus melihat pasiennya ya sudah siap, udah bisa diajak diskusi ya. Untuk keefektifan sebuah proses intervensi itu seperti apa Ibu? Dalam mungkin yang tadi Ibu jelaskan tentang CBT itu seberapa efektifnya gitu? Kalau dari jurnal penelitian kan dia memang efektif ya. Tapi kalau dalam prakteknya ya sejauh ini aman-aman saja. Cuma kan kondisi manusia itu kan dinamis ya. Saat ini mungkin oke. Ketika dia sudah pulang ketemu dengan stresor, ada jaminan tak dia oke. Ya, jadi manusia itu kan dinamis. Tapi kalau dari segi keefektifan dari riset kan memang sudah CBT itu dianggap efektif ya. Ya, dan sejauh ini sih saya tidak ada kendala dalam menerapkan itu. Cuma ya memang ya itu tadi yang saya bilang, kondisi pasien ketika pulang stresornya itu macam-macam. Iya. Ya loh. Iya. Lalu tantangan apa sih Bu dalam proses intervensi ini Bu? Ya itu tadi saya sampaikan, resistensi pasien, apakah dia merasa sudah melakukan semua, terus mungkin dia merasa aku merasa baik aja kok. Baik. Ya. Mungkin Ibu bisa menceritakan satu kasus yang paling menarik yang pernah Ibu temui, mungkin yang membuat Ibu excited, kayak merasa challenging gitu. Saya itu banyak mengingat tapi banyak manfaat. Itu bagian dari mekanisme diri saya. Kalau semua saya ingat, saya yang capek. Tapi kalau ditanya kasus yang menarik, mungkin bukan cerita kasus ya, tapi lebih pada saya senang ketemu pasien bipolar. Mereka smart, mereka literasi tadi saya sampaikan, literasi kesehatan mentalnya sangat bagus. Jadi ketika ketemu pasien dan kalau misalnya terdiagnosa gitu tuh saya merasa saya sudah bisa lagi gitu. Terus itu mah Bu ya, saya penasaran jadi kenapa kok yang kira-kira ini pasien-pasien yang terdiagnosis bipolar ini dia lebih aware tentang kesehatan mental gitu? Apa karena sebagai pengidap nih dia cukup terganggu dengan aktivitas sehari-harinya Bu, akhirnya dia mencoba mencari tahu sendiri ya Bu? Saya kurang tahu ya, ini mungkin lebih ke anggapan ya. Kalau hasil penelitian itu kan belum ada. Tapi pasien-pasien saya, jadi saya bicara tentang pengalaman ketemu kasus aja ya. Hampir semua pasien-pasien saya itu teredukasi, well educated. Nggak hanya S2, bahkan ada S3. Itu, jadi itu yang membuat mereka itu mungkin lebih concern. Kenapa sih? Terus mereka nggak sekedar nyari di YouTube ya, ini siapa nggak jelas, mereka akan cari literasi yang ini. Karena memang sorry saya nggak tahu ini sejalan nggak, tapi kebanyakan pasien-pasien bipolar saya itu mereka sering kegiatan ya sedikit juga ada gitu.
Kalau untuk yang menangani nafsa itu udah beda lagi ya, itu untuk psikiater ya. Oh, nafsa sebenarnya psikolog juga, Untuk tapi saya juga. tidak Nah, tidak itu ada dari lisensi yang lain atau dia bukan lisensi yang lain, tapi lebih ke konsen sih. lebih ke konsennya. Gitu. Ada teman saya dia dulu saya pernah menangani nafsa karena belum ada partner, saya sudah menerima dan ada karakteristiknya unik, ini kayak kamu cowok. Oh iya, benar. Jadi macam Karena risikonya juga ya. resikonya lebih ke kayak apa ya, transfer senang sama si psikolognya. Oh, Itu ya ada maksudnya dan ya, dan saya apa lebih ya bukan menjadi maksud saya karena udah ada yang iya. Kira-kira kalau untuk negatif diagnosa itu berapa kali observasi dulu ya bisa? bisa sekali ini kalau jalannya terpenuhi, konsepnya juga terpenuhi ya Bisa langsung gitu ya. kan udah ada bibit-bibit tuh panggil kita oh jalannya ini udah berapa lama malam ini. Kirain harus berkali-kali gitu. Ya ada yang seperti itu tergantung kondisi. Untuk kasus anak-anak juga menangani nggak? Saya nggak, bukan maksud saya juga. Saya lebih concern kalau dewasa. Kalau yang anak tidak lagi tentang saya. Lagi mas, Oh iya. Mungkin kalau dari kita sih pertanyaan cukup Bu ya. Dari pertanyaan ini kita cukup ya lebih tahu lah aliran tentang psikologi klinis ini seperti apa. Dan ya semoga informasinya ini bermanfaat lah ya untuk kita. Buat kita dari mulai. Ya semoga ini ya bisa menjawab tugasnya dan di luar itu bisa menambah wawasan tentang profesi. Saya itu kan mending satu angkatan mengajukan kunjungan ke rumah sakit, nanti psikolognya satu orang jelasin, Iya. gua nggak terima. Ya sebenarnya Bu. Dan sampai satu-satu ini teman saya udah yang ini deh, kan nggak ada cuma diwawancara lagi kan. Iya, gitu. Jadi maksudnya siapa? Sebagai seorang psikolog nih, menurut Ibu sendiri nih pentingnya sebuah konseling ini apa sih untuk masyarakat, untuk orang-orang yang mungkin di luar sana terdiagnosis atau paling tidak merasakan ya Oh, bahwa mereka ini mungkin ada yang salah. sebetulnya bukan soal konselingnya ya, tapi bagaimana kita hal yang paling awal yang menjadi tugas kita itu mengubah stigma. Enggak stigma Setelah itu kan datang ke psikolog atau psikiater itu stigmanya apa? yang ketiga. Minimal itu dulu mengurangi stigma tentang ke psikolog atau psikiater sama dengan gila. Itu dulu. Terus yang kalau itu sudah dianggap apa maksudnya, misalnya nih kayak orang mau mana mau ke rumah sakit, periksa apa, mau penyakit dalam, dia tuh biasa. Dia mau kemana? Ke Gracia, RSC. Mau ngapain nih? Ke psikiater. Gue, kamu gila kok. Pandangannya beda ya. Jadi minimal itu dulu. Jadi itu yang dari tugas kita, dari sederhana aja kita jangan pakai term gila, tapi kita bisa mengedukasi orang dengan masalah kesehatan mental, gangguan jiwa. Oke Bu, mungkin dari kelompok kami cukup sekian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak sudah diluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk menjawab beberapa pertanyaan kami. Dan sekali lagi semoga video ini kelak berguna untuk orang-orang supaya bisa mengenal lebih dalam tentang seorang psikolog klinis. Terima kasih Bu ya. Ya, semoga ada manfaat ya.